Halo, perkenalkan nama saya Vincentius Kolo dengan NPM 52190048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu jurnal kimia organik. Jurnal rujukan yaitu sintesis multikomponen terinduksi cahaya terlihat dari amino ester dengan senyawa diozo. Pendahuluan, senyawa diozo memiliki potensi sintetik yang cukup besar karena reaktivitasnya yang tinggi dan aplikasi yang beragam. Senyawa diozo adalah blok bangunan serbaguna dalam berbagai reaksi dan transformasi kelompok fungsional. Secara tradisional, senyawa diozo digunakan sebagai prekursor logam karben dengan berbagai katalis logam transisi sebagai rhodium, tembaga, besi, dan lain-lain. Sebuah reaksi multikomponen yang diinduksi cahaya tampak dari etil, diozoasetat, diarilamin, dan alkena tipe sterina dijelaskan. Reaksinya berlangsung sesuai pembentukan radikal yang berpusat pada karbon dari senyawa diozo melalui proses proton couple elektron transfer untuk menghasilkan spesies radikal karbon baru, dan produk akhir dibentuk dengan N radikal terpusat melalui coupling radikal-radikal. Yang berikutnya yaitu skema 1 reaksi senyawa diozo. Pada gambar 1, transformasi gas karbon logam yang melibatkan penyisipan XH sama dengan CNOS dan lain-lain, 3 siklofluoropanase, 4 ekspansi cincin, dan 5 pembentukan pileret telah 6 telah terbentuk dengan baik. Gambarnya yaitu pada skema 1A. Namun kemampuan senyawa diozo untuk mengalami reaksi radikal bebas, khususnya di reaksi radikal pada alkena sederhana, masih belum berkembang. Penjelasan skema 1B, transformasi elektron terpasang atau proton diketahui ada dalam berbagai proses redoks biologis dan secara sintesis berguna dalam pengembangan transformasi yang dimediasi radikal baru. Beberapa kelompok penelitian baru-baru ini menggunakan strategi PCET untuk berhasil mengubah senyawa diozo menjadi radikal pusat karbon yang sesuai, yang dapat menambahkan beragam alkena dengan regiosulfonase yang tinggi untuk menghasilkan spesies radikal karbon baru. Radikal tersebut disesuaikan melalui transfer atom hidrogen berbentuk tiol atau proses perangkap radikal dengan adisi atau peroksida. Pada gambar 1C mempertimbangkan fakta bahwa asam aminobutarat atau GABA dan turunannya adalah motif struktur istimewa yang ada dalam organisme hidup dan molekul bioaktif. Skema 2 yaitu lingkup substrat diarilaminase. Dengan kondisi reaksi optimal di tangan pertama-tama, maka penyelidikan ruangan lingkup substrat amina serta yang ditujukan pada skema 2 ini baik di arilamin simetris dan tidak simetris dapat bekerja dengan lancar di bawah kondisi reaksi optimal untuk membentuk. Kondisi standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, diarilamina 1 yaitu 0,10 mol, striana 2A yaitu 0,30 mol, 3, setaral, etil diazotarat itu 0,45 mol, dan kondisi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama 1,0 mol, yang 2A 3,0 mol, 3,0 setara, 3A 4,5 mol, 4,5 setara, MECN anhidrida
20, ml, 455 nanometer, serat 10W, LED skema 3, lingkup substrat alkena. Untuk memverifikasi efektivitas reaksi multikomponen yang diinduksi cahaya tampak, ruangan lingkup alkena dieksplorasi lebih lanjut. Pada skema ketiga dapat dilihat bahwa strene sebuah kondisi standar adalah sebagai berikut. Diarilamine 1 yaitu 0,10 mol, stirena 2A yaitu 0,30 mol, 3,0 setara, etil diazoasetara 3,3A yaitu 0,45 mol, 4,5 setara, MECN anhidrida 5,0 ml. Hasil produksi terisolasi berdasarkan bahan awal yang dipulihkan. Skema 4. Penyelidikan mekanisme reaksi. Antara definilaminan 1 dan senyawa siklopropanan 5 yang dihasilkan oleh penyisipan karbon ke strena, tetapi tidak ada reaksi yang diamati pada kondisi standar, yaitu dengan cara membuka cincin di bawah kondisi fotoredoks ketika model reaksi dilakukan di bawah udara. Peroksidasi dapat dideteksi oleh analisis GC-MS secara mekanisme melibatkan zat antara radikal benzilik. Penyelidikan mekanisme lebih lanjut mengungkapkan bahwa penampakan tempo yaitu 2,26 sebagai pemulung radikal K sepenuhnya menghilangkan reaksi multikomponen yang diinginkan. Itu skema 5, mekanisme reaksi yang diusulkan. Berdasarkan hasil eksperimental di atas dari literatur sebelumnya, mekanisme yang masuk akal untuk reaksi fotokatalitik multikomponen diusulkan seperti yang pada gambar ini, yakni setiap radiasi dengan cahaya tampak kompleks iradium atau IR diubah menjadi keadaan tereksitasi yang sesuai, yang dapat mengoksidasi diarlamina untuk menghasilkan spesies dan kation radikal yang baru terbentuk, kemudian mengalami transfer elektron tunggal ke etil diazoasetat sambil mengembalikan ke siklus katalik. Pelepasan berurutan dari satu molekul nitrogen dengan protonasi menghasilkan radikal yang berpusat pada karbon tersebut, yang selanjutnya bereaksi dengan keturunan strena untuk memberikan radikal benzilik yang relatif stabil. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih.